Dinda. Hai guys. Yang kedua ada Nono. Halo. Nah, kebetulan kami dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Kami dari Prodi Bimbingan Konseling. Oleh sebab itu, kita kedatangan tamu spesial. Tentunya dari guru BK dong. Guru BK dari sekolah SMPN 2 Suranenggala. Ya, tepatnya di Cirebon. A few moments later. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Mangga ibunya diperkenalkan dulu. Ya, nama saya Noki Andriani. Saya guru BK di SMP Negeri 2 Suranenggala. Oke, ya Ibu. Aslinya dari Suranenggala? Ya, aslinya di kota Cirebon. Descendant. Mudah-mudahan rezekinya alhamdulillah Suranenggala Di sini. Kalau Ibu berarti dari kapan masuk ke sini? Saya masuk sini sekitar tahun 2009. Oh, udah lama banget. 2009. Katanya Guru senior ya, Bu? Iya. Iya, Berapa kalian lahir? 2003. Aku 2004. 2004, 2009. Berarti udah umur 9 tahun saya. Iya. Udah umur 9 tahun jadinya udah mengajar. Oke. Udah guru senior. Berarti Ibu asli dari jurusan BK, lulusan BK apa? Sebenarnya pada awalnya saya di BK itu bukan suatu kesengajaan. Karena pada awalnya saya itu mengajar IPS. Ijazah pertama saya kan dari Setaim. Itu dari IPS. Pertama kali ngajar tahun 2004. Kemudian baru tahun 2009 saya ngajar di SMP 2 Suranenggala. Kemudian pada tahun 2000 pertama kali ngajar itu IPS. Kemudian pada tahun 2014 baru dikasih tugas tambahan bimbingan konseling. Karena saya dikasih tugas tambahan bimbingan konseling, di situ saya tergerak hatinya untuk kuliah lagi, S1 lagi, bimbingan konseling. Tujuannya adalah untuk mendalami profesi BK yang kemudian alhamdulillah saya lulus P3K di bimbingan konseling. Akhirnya sampai sekarang saya megangnya bimbingan konseling dari tahun 2014 sampai sekarang. Iya, berarti dari kurikulum KTSP ya, Bu? Udah. Ya, betul sekali dari KTSP. Kalau menurut Ibu, kurikulum KTSP itu kayak gimana sih? Kurikulum KTSP menurut Ibu adalah kurikulum yang dimana standar standar kelulusannya itu ditentukan oleh pemerintah, di mana guru itu memiliki standar seperti KKM. Nah, contoh misalkan kita pelajaran IPS misalkan, itu KKM-nya misalkan 70. Nah, anak bisa atau tidak bisa itu harus memenuhi nilai 70. Jadi misal anak nilainya 3, 2, 5. Itu bagaimana caranya, entah itu dengan cara diremedial atau diberi tugas tambahan, anak harus mencapai nilai minimalnya itu adalah 70. Ya zaman dulu banyak banget ya kita remedial lagi. Mungkin kalian juga merasakan ya. Iya, Nah, Linda juga merasakan ya ketika harus KKM nilainya. Beda nggak dengan kurikulum sekarang? Beda ya. Kurikulum sekarang kurikulum merdeka. Iya. Tidak ada istilah KKM. Oh, jadi kalau anaknya nilainya kecil bagaimana? Kalau nilainya kecil, ya sudah. Kalau mau lulus saja. Oh, gitu. Iya, kalau dipatokin gitu ya. Tidak. Sekarang udah nggak bisa dipatokin, Bu ya. Dibebasin anak-anak tuh, Bu ya. Jadi lulus gak lulusnya anak Nilai gitu. Walaupun nilainya segitu. Iya. Karena tidak memaksakan anak untuk Bisa sesuai dengan standarnya kita. Iya sih, gitu ya. Jadi menurut Ibu lebih baik mau belajar KTSP apa kurikulum sekarang? Nilai kecil jadinya. tergantung orangnya sih. Ada yang suka dengan KTSP, ada yang suka dengan kurikulum merdeka.
Yang bertarget, lebih suka bertarget, Iya, mungkin iya. akan lebih suka dengan Suka di KTSP. iya. Tapi kalau yang tidak suka bertarget, lebih baik Iya, kurikulum Merdeka. Cuma bedanya di guru merdeka harus lebih kreatif karena anak dituntut untuk bisa kreatif. Jadi bukan berpusat pada guru, tapi intinya pada anak. Kalau merdeka itu dikembalikan ke anak. Iya. Bagaimana caranya anak tuh supaya bisa mencari sumber belajarnya sendiri, entah di internet atau apa. Intinya disuruh berkarya lah. Iya. Kita itu hanya sekedar mendampingi, mengarahkan. Fasilitator ibaratnya. Bu, Ya, sebagai Iya. fasilitator yang gimana bisa membuat anak tuh merasa gembira, merasa nyaman dalam belajarnya, tidak merasa tertekan. Jangan tekanan kalau di KTSP itu anak merasa tertekan. Iya. Karena Harus harus target nih. mencapai target. Kalau enggak lulus nantinya. Kalau enggak lulus. A few moments later. Kalau kesulitan masih ingat nggak Bu kesulitan menjalankan kurikulum KTSP sebagai guru BK? Kalau guru BK KTSP itu berarti masuknya ke bimbingan klasikal ya. Dimana kalau BK itu, kalau yang guru mapel kan KTSP-nya tuh sekitar pakainya angka ya, 70, 65 dan sebagainya. Kalau BK itu tidak pakai angka, tapi kepada perubahan anak. Setelah ada pembinaan ini, setelah ada bimbingan klasikal, nanti bagaimana perubahan sikapnya? Anak itu ada perubahan apa enggak? Ada perubahan lebih baik apa enggak? Selama Ibu menjadi guru BK di sini tuh punya program apa aja Bu? Oh ya, dulu saya pernah sempat punya program, yaitu diawali ketika ibu menjumpai salah satu siswa ibu yang tidak berangkat waktu itu. Kemudian karena tidak berangkat, kemudian ibu home visit ke rumahnya. Setelah ke rumahnya, di situ ibu lihat keadaan rumahnya, kemudian orang tuanya bercerita tentang ekonomi keluarganya. Sementara ibu lihat dan ibu tanya dari wali kelas dan guru-guru mapel yang lain, bagaimana anak ini kesehariannya di sekolahnya. Anak ini adalah anak yang rajin, kemudian anaknya juga pinter, punya kemauan yang keras untuk berangkat sekolah. Cuma terkendalanya itu adalah tidak ada ongkosnya, rumahnya jauh. Nah dari situ akhirnya ibu balik ke sekolah. Kemudian ibu berpikir bagaimana caranya supaya ibu bisa membantu anak tersebut supaya tidak putus sekolah. Sambil berpikir keras, kemudian ya udah punya ide, nanti gampang masalah ongkosnya, nanti minta sama guru-guru yang mau menyumbangkan sebagian rezekinya untuk sodako. Waktu itu akhirnya ibu terpikir bagaimana, udahlah saya bikin program orang tua asuh. Kemudian saya ke Wakasek kurikulum, saya cerita, kemudian Wakasek kurikulumnya menyetujui, ya udah kita ke Pak Kepala Sekolah, kita obrolkan, kemudian dari Pak Kepala Sekolah diceritakan seperti itu, kemudian meng-ACC. Nah setelah ACC barulah dibuat program. Setelah dibuat program, kemudian ada rapat, kebetulan ada briefing. Nah di saat itulah kita promosikan programnya. Kemudian guru-guru yang lain juga mendengarkan dan guru-guru yang banyak yang menyetujui. Jadi setiap bulannya itu dengan sukarela beberapa guru memberikan sodako yang jumlahnya itu tidak ditentukan. Terserah gurunya aja. Terserah gurunya. Kemudian setiap bulannya juga tidak ditentukan. Uang itu dikumpulkan jadi satu sama ibu. Kemudian anak-anak yang salah satunya itu yang siswanya ibu, itu ibu data. Kemudian ibu cari lagi anak-anak yang lain yang memiliki kasus yang sama. Tapi satu ada syaratnya. Yang pertama, anaknya punya semangat yang kuat untuk belajar. Kalau nggak punya semangat, tidak didata. Yang didata hanya yang punya semangat aja dan orang tuanya yang tidak bekerja. Jadi tidak ada alasan nggak berangkat karena nggak punya ongkos.
Tidak ada alasan putus sekolah hanya karena tidak punya biaya atau ongkos. Dan sampai sekarang program orang tua asuh masih berjalan. sampai sekarang. Berarti lama ya? Iya lah. Lama itu. Jadi tiap tahun ganti murid didata lagi gitu yang Ya, kayak gitu. yang sudah kelas 9 dikeluarkan, masukkan lagi kelas 7, kelas 8 yang baru. Lagi kalau mungkin ada program lain selain orang tua asuh. Program lain selain orang tua asuh, program waktu itu ibu menemukan salah satu siswa. Ya memang kayaknya siswanya tuh berkebutuhan khusus ya. Ya, jadi bukan siswa yang seperti kita normal ya. Iya. Nah, itu anaknya sedikit agak kurang dalam bidang akademiknya tentunya, terutama dalam baca dan tulis. Akhirnya anak itu saya suruh setiap habis istirahat, setiap jam istirahat itu suruh ke ruangan ibu. Kemudian ibu ajarkan bagaimana dia menulis dan membaca. Secara kontinu ibu ajar. Anak itu selalu tepat waktu. Kalau pas istirahat datang. Gak pernah berhenti walaupun diajak sama temennya. Datang lagi. Benar-benar pengen bisa tuh. Iya. Semangat tuh ya. Motivasinya tinggi. Motivasinya tinggi. Kemudian setelah ibu ajar ada perubahan. Anaknya yang tadinya nggak lancar baca jadi lancar baca. Yang tadinya nulisnya jadi lebih bagus. Kemudian akhirnya bisa melanjutkan ke SMA. Dari situlah kemudian akhirnya ibu punya program. Selain dari anak itu, kemudian ibu cari anak-anak yang lain yang memang ada kekurangan di situ. Anak-anak yang khusus lah, yang susah. Kelihatan kan kalau anak-anak yang beda dengan anak yang lainnya. Kelihatan. Nah, itu nanti ibu kumpulin itu, kemudian ibu ajar. Sampai akhirnya terus berjalan program itu nyari anak-anak seperti itu. Sampai beberapa tahun. Sekarang masih berjalan, Bu? Ya akhirnya diaspirasi sama kepala sekolahnya, nanti guru bahasa Indonesia yang ngajar. Dipindah tangan. Akhirnya guru bahasa Indonesia yang mengajar karena BK banyak yang ditangani. Nggak cuma satu ini. Iya. Ya setelah dari guru bahasa Indonesia kemudian ada guru penggerak angkatan 4. Hanya program ini dibuat semakin besar istilahnya. Semakin Yang luas. dimana nanti tenaga pengajarnya tuh dari guru-guru yang sukarelawan yang mau mengajar dari semuanya, nggak harus dari guru bahasa Indonesia, termasuk ibu sendiri. Siapa yang mau aja gitu. Ya siapa yang sukarela mengajar, intinya tidak diupah, ikhlas beramal, yaitu nanti bergabung dalam program itu, namanya program Lentera. Tidak hanya baca tulis tapi juga ada program mengaji, kemudian ada program komputer, TIK, ya. Banyak berarti isinya ya. ya berjalan sampai saat ini. Selama ibu jadi guru BK kasus apa sih yang emang sampai sekarang masih benar-benar susah buat ditangani? Kasus yang paling susah ditangani itu adalah anak yang tidak mau berangkat sekolah, Motivasinya kurang. yang motivasinya kurang, yang dimana di orang tuanya tuh kurang dukungannya. Susah ya. Nah, udah anaknya tidak punya motivasi, berkali-kali dimotivasi sampai capek motivasinya, kemudian anak itu tetap tidak mau berangkat sekolah. Kemudian dari orang tuanya juga tidak memotivasi. Kalau motivasi kayak gitu tuh harus ditumbuhin dari diri sendiri. Satu, motivasinya ada di dalam diri sendiri. Yang kedua adalah orang tua. Berarti orang tua tuh Penting. perannya tuh penting banget. Sangat penting sekali. Guru BK mau ngomong ngasih motivasi gimana pun Betul. percuma. Kalau dalam dirinya nggak ada, kemudian dari orang tuanya
membiarkan, maka sulit. Selama ibu jadi guru BK tuh suka dukanya gimana, Bu? Udah berawal dari sukanya dulu deh. Berarti sukanya ya, Iya. jangan yang nggak enak dulu ya. Yang suka-suka dulu. Ya, suka-suka dulu yang enak-enak ya. Enaknya jadi guru BK itu ketika siswa yang dimotivasinya termotivasi, Merasa berhasil gitu ya. merasa berhasil. Yang berikutnya adalah dekat dengan siswa. Siswa. Jadi kayak serasa bukan guru sama murid, tapi iya, serasa jadi kayak seperti teman. dengan teman atau dengan anak atau dengan sahabat. Itu sebenarnya senang. Iya. Buat ada kepuasan tersendiri ya ketika kita tuh dekat dengan siswa, kemudian siswanya itu curhat, cerita ini itu, sebebasnya anak mau cerita apa kita tampung. Bu, saya tadi habis ini dapat ini cerita, misalkan. Bu, saya tadi sedang naksir ini. Sampai segitunya, Bu. Sampai nyampe ke situ kadang dia ceritakan juga. Ini pokoknya lah yang indah-indah, cerita anak semuanya banyak yang cerita ke kita, dan itu tuh menurut ibu yang paling bikin menggembirakan, bikin senang. Kalau ibu pusing, kemudian ibu dengar cerita anak, hilang. Sebenarnya ke bawah senang Iya. dari Anak ke bawah seneng kan? Jadi tinggal dukanya. Dukanya gimana? Ibu? Dukanya ya banyak. Susah ya jadi guru BK ya. Ya, susah. Tantangannya banyak, dukanya yaitu karena banyak tantangannya, yang namanya merubah seseorang kan sulit, apalagi merubah karakter. Terus dukanya lagi, Jadi nggak disukain murid, misalnya murid yang galak deh, guru galak itu. nah, apa namanya menganggap kita tuh galak. Iya, nah guru ini galak. kan ada dua ya, ada dua. Kita tuh BK ini karena punya dua tugas, yang satu sebagai tempat konseling, yang satunya menertibkan siswa. Iya. Yang nggak enak itu ketika kita menertibkan siswa, ini yang paling nggak enak. Kan tidak mungkin seperti konselor ketika menertibkan siswa. Harus tegas ya. Nah, harus tegas. Misalkan pada kegiatan upacara bendera, anak suruh baris tuh pada satu upacara, ternyata susah-susah. Nah, ini kan terpaksa kita harus pakai wajah yang Antagonis. nah, kita harus pasang wajah sangar supaya anaknya cepat baris, cepat beres gitu. Ketika kita menghadapi anak yang tawuran, nah ini kita kan nggak bisa Pakai lemah lembut. konseling gitu, lemah lembut. Tapi berbeda ketika kita konseling siswa. Bayangkan tuh, dua peran harus dilakukan oleh satu orang, seorang guru Satu BK. hari gitu ya. Satunya antagonis, satunya protagonis. Bagaimana penilaian siswa? Silahkan nilai sendiri. Dan bagaimana sulitnya jadi seorang guru BK ketika harus menertibkan siswa. Berarti harus bisa memposisikan kapan jadi antagonis, kapan jadi protagonis. Iya. Sulit ternyata. Ya, Jadi kita guru BK. jalanin satu peran aja tuh kadang masih Iya, gimana susah. gitu, apalagi dua peran sekaligus gitu kan. Luar biasa. Oke, pertanyaan terakhir. Saran, bukan pertanyaan sih itu ya maksudnya. Saran buat calon guru BK. Iya, calon guru BK. Ya, bagi calon guru BK, ibu kasih saran supaya tetap semangat. Bagaimanapun di lapangan kita tetap semangat. Karena jangan pernah berpikir tidak bisa, tetapi berpikirlah bisa. Harus mikir positif dulu. Ya, jangan pikirannya negatif, pikirannya yang positif dulu. Susah di lapangan ini, makanya kita hanya satu berpikir kita itu bisa. Soalnya kan Jadi guru BK tuh harus positif vibes. iya, Nah, Gitu.
seorang guru BK pikirannya harus positif, selalu positif, dan jangan pernah berpikir atau mengejas bahwa anak saya ini nakal, karena tidak ada anak yang nakal. Semua tuh ada sebab dan akibat. Jadi kalau kita terus continue semangat, maka anak itu hanya belum sadar. Emang karena belum sadar aja. Belum sadar. Karena merubah karakter orang kan susah. Menyadarkan orang itu susah. Mulanya BK yang baik itu adalah BK yang selalu sabar. Di dalam menjalankan tugasnya, selalu sabar, selalu semangat, dan yakin bisa tuh, yakin bisa merubah siswanya menjadi siswa yang lebih baik seperti apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih juga udah menceritakan pengalaman-pengalamannya. Itu sangat membantu kita buat jadi calon konselor yang terdaftar. Ya, intinya sebagai calon guru BK harus sabarnya seluas samudra, guys. Nggak boleh galak-galak ya. Nggak boleh marah-marah. Nantinya dibenci sama siswanya. Harus bisa memposisikan kapan harus jadi yang baik dan mana yang jadi yang jahat. Kapan jadi malaikat, kapan jadi iblis. Bukan galak tapi tegas. Kapan kita harus baik, sabar, dan kapan kita harus bersikap tegas. No galak. Karena tidak ada guru BK yang galak. Adanya tegas. Stop ya, mengira guru BK itu galak. Guru BK itu nggak galak tapi tegas. Iya, kebanyakan orang bilangnya guru BK itu galak gitu. Oke, cukup sekian dari kita. Kembali lagi pada episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih ya Ibu.